Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sahabat Air Indonesia. Untuk video kali ini, saya akan membagikan kepada Anda semua cara perawatan cabai pada masa vegetatif ala Profesor Cabai, yakni Mas Udin. Apa saja yang diberikan pada cabai masa vegetatif? Mari kita simak videonya, dan yang belum subscribe di-subscribe. Ini adalah cabai saya yang berusia 10 hari setelah tanam. Cabai ini saya sudah kocor satu kali pada usia 5 hari. Dan tepat sekarang adalah 10 hari setelah tanam, jadi waktunya bagi saya untuk mengocornya kembali. Terlihat sudah ada tunas-tunas baru yang bermunculan. Perawatan pada masa vegetatif, kita berikan pengocoran 3 kali. Dengan interval 5 hari sekali, yakni pada 5 hari setelah tanam, 10 hari setelah tanam dan 15 hari setelah tanam. Mungkin Anda yang belum tahu metodenya Mas Udin, akan bertanya-tanya, pengecoran pada masa vegetatif ini menggunakan apa? Untuk itu tonton terus sampai selesai ya videonya. Oke, jadi kita akan menggunakan ketiga bahan ini untuk pengecoran cabai masa vegetatif, sesuai arahan dari sang profesor. Apa saja itu? Yang pertama ini adalah asam humat, asam amino, dan ada juga pupuk organik yang mengandung banyak fosfat. Ketiga bahan ini Anda bisa dapatkan di toko pertanian terdekat ataupun di toko-toko online. Jangan terpaku pada merek, yang terpenting adalah kandungannya. Ingat ya, kita butuh asam humat, asam amino, dan juga fosfat. Saya sendiri di sini menggunakan Power Soil untuk asam humatnya, dengan kandungan asam humat dari Power Soil ini 55–60%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, kalium oksida 1,08%, dan memiliki daya larut 99,9%. Untuk asam amino saya menggunakan produk bernama Saminoku. Sekedar informasi saja, produk ini tidak ada di toko online maupun di toko-toko pertanian. Dan produk ini sedang booming di wilayah saya berkat keunggulan produk ini. Tetapi itu tidak akan saya bahas di sini. Nanti kalau ada yang mau tahu tentang Saminoku ini, nanti akan saya buatkan video reviewnya. Untuk itu komen saja di kolom komentar jika ada yang mau tahu tentang Saminoku ini. Oke, kita lanjut. Untuk asam amino ini Anda juga bebas mau menggunakan merek apa, contohnya Vigorin yang banyak di toko-toko online, ataupun Ambition produk dari Bayer yang pastinya banyak sekali dijumpai di toko-toko pertanian. Untuk bahan yang ketiga yaitu fosfat. Saya di sini menggunakan merek Interfos. Produk ini saya dapatkan di toko online dengan harga 60 ribuan. Kandungan fosfatnya pun sangat tinggi, yakni sekitar 61%, dan terdapat juga kandungan amonium nitrogen sebanyak 12% dalam produk ini. Atau Anda juga bisa menggunakan Mordenfol yang kandungan fosfatnya lebih sedikit tetapi memiliki lebih banyak unsur hara atau kandungan elemen lain di dalamnya. Untuk cara penggunaannya, kita masukkan ketiga bahan tadi ke dalam ember yang berisi air bersih. Dosis atau takarannya kita bisa menggunakan asam humat ini sebanyak 3–4 sendok makan. Untuk fosfat atau pupuk kocor Super Interfos ini kita bisa menggunakannya sebanyak 4 sendok makan. Jika Anda menggunakan Mordenfol, Anda bisa menambahkannya dengan dosis 100 ml untuk tangki kocor 20 liter.
Dan jangan lupa juga tambahkan asam amino sebanyak 100 ml per tangki kocor 20 liter. Tetapi karena di sini saya menggunakan Saminoku, saya hanya memakainya dengan dosis 1 tutup kemasan. Tetapi jika Anda menggunakan Vigorin atau Ambition ataupun asam amino merek lain, Anda bisa berpatokan ke dosis 100 ml per tangki 20 liter sesuai yang dianjurkan oleh sang profesor. Setelah ketiga unsur tadi dimasukkan, lalu kita aduk-aduk sampai larut, sebelum dimasukkan ke dalam alat cor. Jika terasa sudah tercampur rata, kita tinggal memasukkan ke dalam alat cor. Alangkah baiknya, sebelum itu isi terlebih dahulu alat cor dengan air bersih, agar waktu dimasukkan larutan dari ketiga unsur tadi akan tercampur bersama air bersih. Ini bertujuan agar kita tidak perlu lagi mengaduk-ngaduk di dalam alat cor. Jika kondisi tanah di lahan Anda kering seperti ini, alangkah baiknya lakukan penyiraman terlebih dahulu, agar unsur hara yang kita kocorkan dapat menyerap ke dalam tanah dan mengenai perakaran. Akan berbeda hasilnya jika tanah dalam keadaan kering. Mungkin saja jika tanah dalam keadaan kering, akan sulit meresap ke dalam sistem perakaran. Jikalaupun dikocorkan dalam keadaan tanah kering, maka akan membutuhkan lebih banyak cairan untuk meresap sampai mengenai akar. Untuk itu alangkah baik jika kita siram terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengecoran. Ini bertujuan agar cairan yang kita kocorkan mudah meresap ke dalam tanah dan mudah mengenai perakaran. Setelah kita siram, kita kocorkan cairan tadi. Ingat ya sahabat tani, dikocorkan tepat di lubang tanam. Untuk dosisnya kita bisa gunakan dengan 100-250 ml per tanaman. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya dengan menekan tombol like-nya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye-bye.